masak sop. Masak sop? Aku bantuin ya? Ada yang perlu dibantu nggak? Enggak. Nanti kalau kamu bantuin aku, terus mama datang ke sini, ntar dibilang, ini anak saya itu kan dokter. Sayang. Mau dijadiin apa? Koki rumah. Aku kan dapat pahala bantuin kamu. Lagi pula kamu tuh salah tau. Mama tuh marah-marahnya nggak kayak gitu. Kayak gimana? Mama. Gue yakin banget dia bakalan... Bentar. Dia bakal gini deh. Kanza, kamu pakai jampe-jampe apa? Jadi anak laki-laki saya tuh seperti ini. Hah? Fatan? Durhaka. Ini apaan sih? Kamu jadiin anak saya koki di rumah ini ya? Kamu tuh pakai jampe-jampe apa sih sampai anak saya nurut kayak begitu? Anggap pas orang banget. Makasih minta maaf, Pak. Kamu boleh tertawa di atas penderitaan saya sekarang. Tapi tunggu ya pembalasan saya, Kanza. Saya bakal pastiin kamu nangis darah di rumah ini secepatnya. Tunggu aja. Nih Kak, udah kita keluar aja ya cari angin. Mama nggak mau di sini ngeliat mereka ya. Ayo. Iya Tante. Dok, biar saya aja yang nemenin Tante Linda jalan-jalan keluar. Ya, makasih. Ya, kalau gitu saya permisi dulu ya. Maaf ya, Ma. Kamu kayak gitu. Kamu mau aku dibenci sama mama kamu ya? Tapi bener kan aku? Tadi aku gak kuat nahannya. Capek-capek apa? Kan aku tadi muncrat, aku gak enak banget. Kalau aku muncrat loh kan. Apa-apa biarin aja. Masak nih. Astagfirullahaladzim. Awas ini nanti kamu ngomong. Waduh, Emran. Baru nongol kamu di sini. Baru kelihatan batang hidungnya ya. Saya pikir kamu itu pejuang hebat ya. Bisa-bisanya kamu biarin perempuan impian kamu itu menjadi istrinya Fatan. Di mana sih perjuangan kamu sebagai laki-laki untuk dapetin perempuan impian kamu itu? Di mana? Kali ini saya kecolongan, Tante. Saya nggak tahu kalau mereka akan segera menikah kayak gitu. Dan semua itu terjadi ketika Tante lagi koma. Itu cuma alasan, Emran. Kamu tuh nggak mau ngakuin kalau kamu tuh gagal. Emang dasar pecundang, ngomongnya aja tinggi. Saya bisa ini, saya bisa ini. Ternyata nggak ada hasilnya. No! Kalau saya jadi kamu, saya udah bunuh diri, Emran. Karena malu. Ayo nikah. Ya, saya malas lihat pecundang di sini. Malas lihat orang gagal. Baik, Tante. Emran, tolong jagain Fatan ya. Dia jangan sampai macam-macam sama Kansa. Sayang, ini kan kita berduaan aja. Nggak ada mama, nggak ada nikah. Gimana kalau kita manfaatkan waktu yang sesempit ini dengan sebaik-baiknya? Kamu tuh udah mulai nakal ya sekarang ya? Kok nakal sih itu loh?
Tapi taruh, ini taruh. Mas, ini lihat jam mendidih tuh airnya. Matiin dulu. Astagfirullahaladzim, apa lagi sih? Nikah sama mama ya? Udah tahu. Coba cek. Aku buka ya. Ngapain aja sih? Hah? Pergi. Tenang dulu dong, jangan marah-marah. Gue datang ke sini niat gue baik. Gue mau ngasih turut berduka cita buat Kansa. Kan dokter Hasan sama Tante Hutami meninggal. Ya, gue mau ngasih ini aja sebagai bentuk kepedulian gue. Maaf banget, tapi kita nggak butuh. Jadi lebih baik lu pergi ke rumah sakit jiwa. Sekarang lu, sana. Rumah sakit jiwa nggak akan kemana-mana. Gue datang besok juga bisa. Pergi, gue bilang. Gue mau ketemu dulu sama Kansa sebentar doang. Gue bilang pergi. Kansa juga nggak mau ketemu sama lu. Pergi. Oke. Salam ya. Halo, selamat siang. Kepolisian Resor Pusat di sini. Halo, selamat siang Pak. Saya Dr. Fatan. Saya ingin melaporkan bahwasanya ada orang yang niat maksa masuk rumah saya. Saya sudah usir, tapi saya curiga Pak. Kalau orang ini masih di dekat area rumah saya dan dia berusaha untuk masuk. Orang ini Mr. Solmed Pak. Orang psikopat yang udah lama neror keluarga saya. Baik, Dokter Patan. Tolong jangan lakukan tindakan berbahaya di sana. Kami akan segera ke lokasi Dokter Patan sekarang juga. Baik Pak, makasih ya. Secepatnya Pak. Tami, mawar putih ini lambang kesucian cinta kita. Yang dulu pernah kamu hianati dan kamu hancurkan. Ini buat kamu, Aksa. Rasakan tusukan duri-duri tajam ini. Lambang penderitaan dan rasa sakit hati saya yang kamu harus bayar. Sampai nanti kamu membusuk ke dalam tanah. Udah Dodi, nggak usah berlama-lama di sini ya. Mereka berdua ini memang penjahat. Kita kesini kan cuma mau tabur bunga, ya kan? Linda benar. Lebih baik sekarang kita fokus membicarakan masa depan Veronica dan Fata. Karena Linda hanya mau menantunya itu Veronica, bukan Kansa. Tapi gimana caranya? Kansa masih hidup dan nempel terus sama Fatan. Cuma ada satu jalan keluarnya. Kansa harus mati.
Iya betul. Perempuan parasit itu dia memang harus mati dan kita harus bikin rencana yang rapi, jangan sampai ada jejak sedikit pun. Aku tahu caranya. Nika. Ada yang mau dibantu, saya? Enggak. Siapa tadi? Biasa. Laki-laki yang sangat terobsesi sama kamu. Emran, Tadi kesini deh. kok kamu biasa aja? Kenapa emang? Ya, udah kamu tenang aja. Aku udah telepon polisi. Terus sekarang kepolisian lagi OTW ke sini. Jadi kalau dia masih gangguin kita, ya udah siap-siap dia akan ditangkap. Mas, kamu tahu kan dia orangnya nekat. Nggak mikir, nggak pernah mikir. Sayang, aku tahu. Tapi selama kamu ada di samping aku nggak akan takut sama siapapun. Aku juga. Hai. Bener lo ya. Kamu itu udah punya istri, udah punya anak. Kalau Sultan tahu perlakuan ayahnya, dia pasti kecewa punya ayah kayak kamu. Kamu tuh salah, Sa. Justru Sultan pasti bahagia dan bangga banget kalau dia dibesarin sama perempuan kayak kamu. Emran, aku ngelihat muka kamu aja muak. Gimana mau jadi istri kamu? Kamu jangan ngomong gitu dong, Sa. Kalau kamu nggak mau ketemu lagi sama aku, terus alasan aku untuk hidup apa lagi, Sa? Ya terus? Kalau nggak punya alasan itu, ya udah, terserah lu mau ngapain. Ya, tapi yang jelas Kanza nggak akan sama lu. Lu pergi aja. Pergi jauh-jauh dari Kanza. Ya, gue akan lakuin kok, Tan. Jangankan ngejauh. Nyawa gue aja gue kasih kalau Kansa minta. Gimana sih? Kamu mau itu? Emran, aku nggak peduli.